Ya, akhir-akhir ini videonya Alfian Tanjung ini silver lagi ya, dengan statement-statementnya yang sangat ngeri dan ngabur sekali. Ini tidak menggunakan analisa ilmiah, tetapi menggunakan analisa kebencian mungkin ya. Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Kalau jamaah mau memahami, hari ini sebetulnya kita berbincang tentang menunggu saatnya bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Karena anggota dan simpatisan, kader-kader dan titisan PKI sudah berjumlah 200 orang di DPR hari ini. Mereka mulai masuk sejak pemilu 1999. 2004 80 61 orang, 83 orang, 118 orang, sekarang sudah 200-an. Apa tujuan mereka? Adalah mencabut TAP MPRS nomor 25 atau 66. Ketika saya ditangkap dengan tuduhan menyebut-nyebut di istana ada PKI, ditanya oleh hakim, saudara Alfian, kenapa Anda menyebut-nyebut di istana ada PKI? Hakim yang mulia, saya ini bukan anak kecil. Saya tahu resikonya apa yang saya katakan kalau saya ini bicara asal bicara. Saya terangkan bagaimana Cina itu menguasai tanah Indonesia dari ujung Aceh sampai Irian. 70% lebih sertifikat tanah Indonesia sudah di tangan para pengusaha dan para orang-orang Cina. Saudara-saudaraku, begitulah ya video yang sudah saya tampilkan ini ya. Akhir-akhir ini videonya Alfian Tanjung ini silver lagi ya, dengan statement-statementnya yang sangat ngeri dan ngabur sekali. Ini tidak menggunakan analisa ilmiah, tetapi menggunakan analisa kebencian mungkin ya. Seperti itu saudara-saudaraku. Ini ada alasan supaya saudara Alfian Tanjung juga tahu dan paham ya, ini kenapa sih ibu kota ini dipindah. Jadi jangan gembar-gembor bahwa ini adalah konsepnya PKI dan lain sebagainya ya. Jadi harus tahu, ini saya kasih 4 alasan kenapa ibu kota ini harus dipindahkan dari Pulau Jawa ya. Yang pertama ya, penduduk Jawa terlalu padat. Survei penduduk antar sensus atau SUMPAS tahun 2015 menyebutkan sebesar 56,56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya presentasinya kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatera. Penduduk Sumatera sebesar 21,78% dari keseluruhan masyarakat Indonesia atau sebanyak 56.932.400 jiwa. Sedangkan di Kalimantan presentasi penduduk Indonesia hanya 6,05% atau 15.801.800 jiwa. Di Sulawesi presentasi penduduk Indonesia sebesar 7,33% atau 19.149.500 jiwa. Di Bali dan Nusa Tenggara penduduknya sebanyak 14.540.600 jiwa atau 5,56%-nya penduduk Indonesia. Sementara di Maluku dan Papua memiliki presentasi paling kecil yakni 2,72% atau 7.103.500 jiwa. Yang kedua, Alfian Tanjung ya harus paham ya, kontribusi ekonomi terhadap PDB. Jadi alasan keduanya adalah kontribusi ekonomi pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik atau bruto ya, yang disingkat sebagai PDB sangat mendominasi, sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Makanya Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris, sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49%. Sebanyak 20,85% diantaranya disumbang oleh Jabodetabek. Sementara pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 5,61%. Di Sumatera kontribusi ekonominya sebesar 21,66% dengan pertumbuhan 4,3%. Adapun di Kalimantan kontribusi ekonomi sebesar 8,2% dengan pertumbuhan ekonomi 4,33%. Di Sulawesi kontribusinya hanya 6,11%, namun pertumbuhan ekonominya paling tinggi yakni 6,99%. Di Bali dan Nusa Tenggara kontribusinya 3,11% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,73%. Di Maluku dan Papua kontribusi sebesar 2,43% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89%. Yang ketiga ya, saudaraku Alfian Tanjung, ini harus difahami ini yang ketiga. Krisis ketersediaan air. Jadi ketersediaan air bersih menjadi salah satu counter pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Pulau Jawa berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2016 mengalami krisis air yang cukup parah. Memang betul, saya orang Jawa ya, merasakan itu. Ada di daerah yang termasuk indikator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air seperti di wilayah Jawa Tengah contohnya ya. Di wilayah Jawa Timur indikatornya berwarna oranye yang artinya ada kalangan air. Sementara di wilayah Jabodetabek indikatornya merah atau terjadi kelangkaan mutlak. Hanya sebagian kecil di Pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga ujung kulon. Yang keempat ini ya, saudaraku Alfian Tanjung, Ustadz residivis yang sering masuk penjara. Yang empat ya, kontroversi lahan di Jawa mendominasi ya. Jadi hasil modeling atau KLHS atau Bappenas 2019 menunjukkan konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Jadi proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa mendominasi bahkan mencapai 5 kali lipat dari Kalimantan. Pada 2000 proporsi lahan terbangun di Jawa sebesar 4,8,41%. Kemudian berkurang menjadi 46,49% pada tahun 2010. Diprediksi lahan terbangun di Jawa pada 2020 sampai dengan 2030 sebesar 44,64 dan 42 sampai dengan 79% menyusul rencana pemindahan ibu kota. Di Kalimantan keterbangunan lahannya sebesar 9,29%. Pada 2010 proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi meningkat pada 2020 menjadi 10,18% dan 11,08% pada 2030. Sementara di Sumatera proporsi lahan terbangunnya sebesar 32,54% pada 2010. Diprediksi pembangunannya terus meningkat pada 2020 sebesar 32,71%. Dan pada 2030 sebesar 32,87%. Adapun di Sulawesi provinsi lahan terbangunnya sebesar 4,88% pada 2010. Kemudian diprediksi terus bertumbuh menjadi 5,42% pada 2020 dan 5,96% pada 2030. Makanya Presiden Joko Widodo mengumumkan Kalimantan Timur menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia. Ibu kota ini berada di perbatasan antara Kabupaten Panajam, Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara. Terpilihnya kawasan ini karena teruji minim bencana. Pemerintah resmi memilih sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Panajam Pasir Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Dan Presiden Jokowi sebelumnya telah menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara di Pulau Kalimantan saat sedang bersama DPR ya waktu itu ya, sama DPR pada tahun 2019 waktu itu. Sejauh mana pemindahan ibu kota ini mendukung pemerataan pembangunan. Lalu bagaimana dukungan politik di DPR untuk menyiapkan kebutuhan pengesahan rencana? Ya begitu saudara-saudaraku ya. Ini mudah-mudahan nih saudara Alfian Tanjung ini dengar ya, supaya tidak memprovokasi terus. Jadi apa-apa dikaitkan dengan PKI, konsep atau programnya PKI. Salah saudara-saudaraku. Memang sang proklamator atau bapak yang pertama presiden kita yang kita cintai,
presiden yang pertama Indonesia itu dulu pernah mencanangkan untuk pemindahan ibu kota itu sudah jauh-jauh hari ya, nggak baru-baru ini, baru terrealisasi di pemerintahnya Insinyur Haji Joko Widodo. Harusnya kita ini mengapresiasi, karena apa? Jakarta ini sudah kayak lautan, kalau hujan ini sudah kayak lautan, kalau banjir ini sudah nggak kebendung lagi. Perekonomian setiap tahun harus membuang anggaran yang begitu besar. Coba bayangin, anggaran yang begitu besar itu miliaran sampai dengan triliunan setiap tahun setiap banjir itu dana APBD ataupun bantuan dari APBN pasti itu untuk membantu menetralisasi ya bencana-bencana banjir yang ada di Jakarta. Maka ya seperti ini tujuan pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Selain ini adalah amanah juga, ini meminimalkan resiko ya buang-buang anggaran setiap banjir, makanya dipindahkan di Kalimantan. Ya satu sisi ya opini-opini di luaran sana itu ya bisa jadi ya, kalau ibu kotanya pindah sana juga mereka orang-orang kadrun-kadrun ini demonya jauh harus menggunakan getekan harus pakai perahu karena jauh dia harus nyebrang ya. Ya mungkin gitu aja. Mungkin itu aja ya, ini buat saudara Ustadz Alfian Tanjung nih. Anda ini nggak kapok-kapok ya, sudah jadi residivis. Anda ini ustadz tapi ustadz residivis ya, bolak-balik masuk penjara karena beberapa pelanggaran hukum yang Anda perbuat ini.